Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marno. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah sehat ya, Pak. Matur nuwun Pak Marno telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai CGP terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Mohon izin nih Bapak, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Begini Pak Marno, selama Pak Marno menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 1 Pager Barang, tentunya pernah mengalami 2 kasus, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Nah, bagaimana Pak Marno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dikasih tadi untuk dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika itu ya berarti 2 masalah yang sama-sama benar. Itu ada salah seperti itu. Jadi sudah jelasin itu sama-sama benar. Ya, sama-sama benar, nanti ambil yang mana. Kemudian kalau yang bujukan moral itu kan dari satunya benar satunya salah, itu sudah bisa dibedakan seperti itu, implikasinya seperti itu. Dan kedua Bapak, selama ini bagaimana Pak Marno menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Untuk yang pengambilan keputusan, bila ketemu masalah yang dia dilema etika tadi ya, dua-duanya benar seperti itu. Dua-dua benar pun ternyata juga ada ini lebih kuat, ini ya seperti ini. Nah, tentunya kami berpedoman yang pertama regulasi yang terakhir, tentunya regulasi yang harus tetap kita rujuk untuk pengambilan keputusan itu. Jadi yang utama adalah regulasi. Mungkin benar di tahun kemarin, tapi tahun ini sudah regulasinya berubah kan, ya beda tadi. Kemudian yang kedua juga mungkin kita ambil juga, misalnya sama-sama benar, kita ambil risikonya yang paling ringan. Ya, risikonya yang paling ringan seperti itu. Kalau benar tapi berisiko besar kan kita tidak ambil. Kemudian yang ketiga tentunya yang berdampak baik untuk mayoritas, ya, bisa diterima oleh banyak kalangan. Itu utama yang ya, kita dasari untuk mengambil keputusan. Jadi yang dari etika ya tadi, dari etika yang dua-duanya benar tadi. Baik Pak, lanjut ya Pak. Nomor 3 yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Marno lakukan selama ini? Ya, untuk mengambil keputusan tadi yang dilema etika, ya itu akan sering kita temukan seperti itu. Maka kita ambil, jadi yang pertama identifikasi masalah dulu. Ada masalah itu kita harus identifikasi ini. Lalu kita itu merujuk dulu ini masalahnya seperti ini, masalah ini seperti ini. Kita identifikasi. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi siapa saja yang terlibat. Yang terlibat ini siapa saja? Apa itu siswa dengan siswa, apa siswa dengan guru, bisa juga guru dengan guru, karena pada semuanya ada. Atau mungkin guru dengan TU saja. Yang namanya hidup itu kan berdampingan, tidak mungkin. Katanya diciptakan bahwa manusia itu harus punya salah satu namanya bukan manusia. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya kita tetap membuka masukan. Ya, kita tidak mungkin akan mengambil akan kita berkuasa sendiri kemudian tidak mengambil keputusan apa ya, tidak mengambil masukan dari orang lain tentunya. Dan kita harus ambil masukan seperti itu. Masukan mungkin dari yang senior ataupun yang sudah berpengalaman di tempat kerja itu. Kemudian yang terakhir tadi juga yang tadi saya nyambung dengan yang nomor 2 tadi ya. Jadi tetap harus
berdasar pada regulasi, kemudian ringan resikonya, kemudian yang terakhir juga tetap harus tadi yang berdampak baik untuk mayoritas itu. Langkah-langkah yang mungkin saya buat seperti itu. Semoga saja ya tetap bisa diterima dan menjadikan nyaman semuanya lah. Lanjut ya Bapak, pertanyaan yang nomor 4. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Marno anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Yang paling dominan ya, Oke, Pak. pengambilan keputusan. Ya tentunya tadi sesuai dengan urutan tadi, berarti regulasi harus kita juga lakukannya seperti itu tadi. Dan yang berikutnya adalah berdampak baik tadi, berdampak baik untuk semuanya, bisa diterima semua pihak, bisa diterima baik, ya, semuanya bisa menerima. Gitu. Yang kelima Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk Pak Marno dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Ya. Pak? Dilema etika itu ya kadang di siswa, misalnya menangani kenakalan siswa, karena ada guru yang ditangani seperti ini, benar juga tangani seperti ini, juga benar juga seperti itu. Yang contoh yang nyata lah seperti itu. Ini akan suruh apa ya? Apel dia pagi harus lapor dia pagi, penanganan seperti itu. Atau di sini ini juga dilihat untuk kebersihan, sama-sama benar itu, sama-sama benar, maka yang kita diambil yang paling ringan. Kemudian contoh lagi, kemudian kemarin apa ya, kita mau dapat THR, yuk bareng-bareng urunan untuk yang tidak nerima, ada yang usul 2,5%, ada yang usul 2%, sama-sama benar, nggak apa-apa. Yang nyambung kan juga polis saja semuanya. Tapi yang kita ambil ternyata yang rendah mana, itu benar. Harus yang benar sekali kan 2,5%, itu yang diambil mana 2% berarti. Ya kan, akhirnya bisa diterima semua pihak. Yang kalau misalnya yang mengambilkan apa ya senang nambah sendiri, entah untuk keluarganya atau saudaranya atau yang lain seperti itu. Ini sama-sama benar sih ya seperti itu. Betul Bapak, memang kadang itulah dilema Pak dalam pengambilan keputusan, bahwa kita harus melihat bagaimana itu resiko yang paling rendah yang kita ambil dan juga untuk berdampak paling baik untuk semuanya. Oke Pak, yang nomor 6 Pak, apakah Pak Marno memiliki sebuah jadwal Pak untuk sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk jadwal khusus itu tentunya ya sebenarnya ada, tapi kan tetap harus merujuk pada masalah itu. Masalah kalau misalnya urgen harus segera diselesaikan, ya hari itu harus diselesaikan seperti itu. Ya, mungkin ada anak yang bolos sana, kemudian bermain di luar pakai identitas sekolah, berarti kan harus segera untuk ditangani. Tidak mungkin akan besoknya nanti besok aja, bisa seperti itu. Tapi juga ada mungkin yang mungkin bisa butuh waktu sedikit ya seperti itu. Misalnya masalah kebersihan, ya segera itu, tapi kan nanti untuk berikutnya kan langkah-langkahnya tetap harus ya tidak hanya hari itu saja, mungkin hari-hari berikutnya tetap harus kita tangani lagi seperti itu. Tidak ada, ya tergantung urgennya, urgen masalahnya itu. Lanjut Bapak, pertanyaan nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Marno dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Pak? Ya, kita itu kerja di kerja bareng ya, sekolah kan kerja. Benarnya dok, kira-kira begitu. Alhamdulillah kita itu di sekolah kita, alhamdulillah kan sudah ada 8 standar itu, ada kour itu kan cukup membantu sekali ini. Jadi masalah tentang pembelajaran yang kournya dulu ditangani, kournya dulu, kalau mungkin nggak selesai ya baru kita tangani bersama. Masalah kesiswaan dulu itu kan sangat membantu sekali. Dan juga yang sangat membantu juga itu dari para senior kita yang sudah berpengalaman atau mungkin yang sudah lama memahami karakter lingkungan itu ya, lingkungan sekolah itu yang berarti kan membantu sekali. Kalau sekolah yang baru kan tidak mungkin akan langsung tahu persis
apa ya, tipikal masyarakatnya seperti itu. Jadi penyelesaian itu pendekatan seperti itu, saya kira itu. Baik, yang terakhir Bapak, yang pertanyaan ke-8. Dari semua yang sudah Pak Marno sampaikan tadi di awal ya Pak sampai terakhir, pembelajaran apa Pak yang dapat kita petik Pak? Karena itu merupakan pengalaman nanti pada saya ke depan barangkali dapat kita laksanakan. Jadi mungkin dari pengalaman itu pelajaran yang dapat kita petik dalam pengambilan keputusan dilema itu seperti apa Pak? Ya gini ya, untuk orang hidup, orang apalagi bekerja di instansi ataupun di yang kebersamaan dalam network ini, tidak mungkin akan kita lari dari masalah. Masalah selalu ada, tidak mungkin. Kalau orang tidak punya masalah berarti orang yang acuh tak acuh berarti. Orang acuh tak acuh berarti tidak orang pikir lah. Cuma orang. Nah, dari sini ternyata kita bisa ambil pelajaran yang benar belum tentu benar, gitu ya. Yang benar belum tentu benar, yang salah belum tentu salah. Ya. Yang benar itu belum tentu diambil, karena bisa saja ada kebenaran lain yang bisa sesuai seperti itu. Ya. Yang benar belum tentu diambil untuk keputusan, karena boleh jadi ada kebenaran lain yang mungkin, yang kurang benar sekali tapi diambil karena apa tadi itu dengan pertimbangan dari regulasi, kemudian apa ya bisa berdampak dan diterima oleh semua kalangan. Itu ya, makanya dia akan tambah lebih dewasa, semoga saja. Amin. Kalau sampai dari masalah kan jadi senang gitu loh ya, dia pada beliau berkon, tapi alhamdulillah sampai kita kan alhamdulillah beliau berkon. Iya, alhamdulillah damai. Ya walaupun ada masalah sedikit ya yang namanya tadi orang hidup tidak mungkin akan ada masalah. Masih bisa ditangani ya Pak Nggih. Oke Pak Marno, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana mungkin saya mengambil dan menyerap pengalaman yang Pak Marno sampaikan tadi, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat, yang paling baik selama Pak Marno menjadi kepala sekolah. Tetap saya minta doa yang namanya istilahnya kepala sekolah atau pimpinan tidak mungkin akan benar terus ya seperti itu ya, tetap doa semoga saja ya kita selalu dimudahkan lah seperti itu, dimudahkan selalu dalam jalan yang benar seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak ya seperti yang kita harapkan semuanya. Baik Pak Marno, membimbing anak-anak sampai sukses semuanya. Amin, amin, amin. Baik. Barakallah ya Bapak. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabar Bapak? Baik, sehat. Alhamdulillah. Tentunya keluarga juga sehat ya Pak. Alhamdulillah juga sehat. Baik Pak Lidi, matur nuwun untuk waktunya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai CGP terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Mohon izin Bapak. Silakan. Saya mengajukan beberapa pertanyaan Baik. kepada Pak Widi. Silakan. Pengalamannya. Baik. Kita mulai ya Bapak. Silakan. Yang pertama, selama Pak Widi menjadi kepala sekolah, tentunya pernah mengalami 2 kasus, baik itu termasuk dilema etika maupun ujukan moral. Nah, bagaimana Pak Widi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau ujukan moral? Ya, baik Bu Rayu. Dilema etika ya, itu memang sebuah kasus yang memang sulit ya, karena dilema etika
itu adalah kasus itu biasanya hampir sama, kepentingannya sama, sama manfaat atau sama parahnya. Kemudian dan di situ biasanya ada unsur-unsur pertemanan. Mana yang kita pilih di kesulitan. Nah, tetap dalam pengambilan keputusan supaya menghasilkan keputusan yang tepat, kita harus profesional, ya, profesional dan proporsional. Kita pertama adalah melihat kasus tersebut, ya, kita melihat kasus tersebut. Seberat apapun kasus itu atau sejauh mana kasus itu, kemudian keterlibatan kasus itu seperti apa, itu yang menjadi bahan analisa saya untuk mempersiapkan pengambilan keputusan. Oke. Bisa jadi kasus itu bisa diputuskan oleh kepala sekolah dan beberapa wakilnya. Bisa jadi keputusan itu bisa diambil dari teamwork, tim kerja yang menghadapi pengambilan keputusan nanti. Contoh misalkan, dan itu tadi tergantung dari seberapa besar kasus yang saya sampaikan pertama tadi, ya. Kalau kasusnya saya ambil agak rumit, biasanya saya nanti akan meminta bantuan pada wakil-wakil saya atau orang-orang terkait yang terkait dengan kasus tersebut. Jadi saya nanti akan mengelompokkan orang yang saya kasih nama tim terbatas nanti, tim terbatas. Jadi tim terbatas itu nanti kita menganalisa, kemudian mencoba sedikit mengevaluasi, ya, dan kemudian mencoba untuk akan memberikan tindak lanjutnya. Kemudian kita mengambil keputusan sementara dulu. Setelah itu nanti kita sampaikan kepada yang lebih besar. Contoh, kalau itu dilema etikanya itu terdiri dari 2 kubu, berarti 2 kubu itu nanti kita panggil, kita sampaikan. Kalau dilemanya itu lebih umum pada dewan guru atau anak sekolah, kita sampaikan kepada yang lebih meningkat lagi, itu adalah dewan guru. Kita rapatkan di sana. Analisa dan keputusan sementara kita sampaikan, kita tawarkan. Barangkali nanti ada pendapat masukan, dan di situ nanti akan kita harapkan adanya keputusan final, keputusan mengikat yang nanti harus dipatuhi oleh yang mempunyai kasus dilema etika tersebut. Tadi yang disampaikan ada juga kasus rujukan moral. Ya, rujukan moral tentunya kita mendasarkan pada profesi kita, ya, dari dasar amanah, ya, dasar amanah, kemudian dari sumpah jabatan dan lain-lain, ya. Dari amanah itu didasarkan pada agama biasanya, ya. Kemudian sumpah moral itu dari kedinasan, sumpah jabatan itu, ya. Jadi kita mendasarkan cuma seperti itu. Jadi kita berpegang teguh pada itu saja. Keterlibatan di kasus yang dihadapi tersebut. Lanjut pertanyaan kedua, Pak. Boleh. Selama ini bagaimana Pak Widi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Intinya pertanyaan ini sangat berhubungan dengan jawaban pertama tadi saya. Jadi intinya saya tidak ingin mengambil keputusan secara sepihak. Terus kemudian saya tidak ingin di antara yang mempunyai dilema kasus tersebut ada yang tidak puas. Untuk itu saya akan membuat tahapan-tahapan penyelesaian. Ya, intinya tidak jauh dari jawaban tadi yang pertama. Saya akan meminta bantuan dan membentuk tim. Ya, tim melihat kasusnya, kita merumuskan, kita mengevaluasi, dan ada semacam keputusan sementara, ya,
terus kemudian nanti kita tawarkan, ya, kita tawarkan. Kalau itu perlu masih dibahas lagi, ya kita tingkatkan pada yang lebih banyak lagi ke dewan guru atau bagi orang-orang yang mungkin dilema kasus kita panggil, kita ajak rembuk juga, kita sampaikan apa yang menjadi tadi itu pembahasan kita tim terbatas tadi, keputusan sementaranya juga. Nah, barangkali ada masukan lagi, kita minta penyampaian tadi untuk bisa diterima, dan keputusan finalnya tadi mohon untuk dihargai. Jadi yang kita ambil salah satu atau pas netral, semuanya dua-duanya harus menghargai. Lanjut yang ketiga Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Widi lakukan selama ini? Ya, satu, saya akan meminta informasi di 5 kasus. Dari lebih dari 2 orang, 2 sumber, ya, 2 sumber. Kemudian yang kedua, saya akan membuat tim yang tepat dan sesuai. Contohnya begini, kalau di 5 kasusnya itu antara pribadi guru dengan masyarakat, dan tentunya akan mengambil tugas. Kalau di 5 pembelajaran begitu, kalau di 5 etikanya antara guru dan siswa, siswa dengan siswa kesiswaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga kita mencoba membahas mengevaluasi, kemudian memecahkan, selanjutnya membuat keputusan, selanjutnya itu bukan final ya, tetapi tetap masih kita tawarkan bahwa keputusan ini bisa diterima atau perlu disempurnakan dan lainnya. Saya kira seperti itu. Untuk pertanyaan nomor 4 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Widi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut? Ya, satu, keputusan itu tidak boleh kita ambil secara sepihak atau berdasarkan dari asumsi seseorang saja. Kemudian yang kedua, mengedepankan analisa, ya, mengedepankan analisa, pemecahan dan pemecahan di 5 kasus dengan dasar tim kolektif, tim atau kolektif itu lebih bagus saya kira. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah pada ketiga, hasil keputusan itu tetap kita sampaikan dan kita tawarkan. Jadi apakah ditolak, diterima, yang disempurnakan bisa jadi. Dan kemudian kita mengacu juga pada keputusan yang manfaat dan bersahabat. Mengacunya itu. Yang berikutnya Bapak, yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak Widi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya.
sebagai atasan tentunya kami harus baik pada seluruh bawahan saya. Baik, ya cuma baik, tapi baik, bersahabat, bekerja sama yang baik. Bila mana ada dilema kasus, itu yang menjadi kendala saya biasanya terjadi dari teman, sesama teman, ya, sesama teman yang sama-sama baik. Satu kendalanya itu. Jadi dari pertemanan yang sama-sama baik. Jadi kadang-kadang kita bingung, ya, kita bingung. Terus kemudian dari kasus yang sama benarnya. Kemudian yang ketiga itu dari kasus yang sama-sama baiknya atau manfaatnya, ya. Tetapi ya lagi-lagi itu kita yang namanya keputusan memang harus ada untuk menghindari dari kendala itu, memang harus secara proporsional dan dengan cara tidak diambil secara pihak oleh kepala sekolah. Lanjut nih Pak, pertanyaan yang ke-6. Apakah Pak Widi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin mempunyai bentuk atau prosedur seperti apa? Ya. Tadi kalau tidak salah saya berulang kali dalam pengambilan keputusan itu saya tidak menginginkan sepihak atau keputusan mandiri atau keputusan saya pribadi selaku kepala sekolah, enggak, ya. Jadi untuk pengambilan keputusan memang ada prosedural atau ada tahapannya. Jadi mungkin setelah ada tahapannya, mungkin setelah saya mengetahui kasus, ya, saya meminta untuk sumber-sumber kasus dari tadi saya katakan minimal 3 sumber, ya, minimal 3 sumber. Terus kemudian saya membentuk tim yang tepat tadi, ya. Jadi ada tahapan. Mungkin hari ini mencari informasi, kemudian langsung membentuk tim, ya. Dan besok paginya kita membahasnya. Terus kemudian kita meninjau langsung kasus tersebut. Kemudian kita bahas lagi, kita ambil keputusan sementara. Kemudian kita hari berikutnya lagi kita panggil orang-orang untuk hadir untuk mendengarkan apa yang menjadi bahan pembahasan evaluasi dari saya dan tim. Kita sampaikan, kita coba untuk membuat keputusan final. Saya kira penting. Jadi tahapan atau prosedur di dalam pengambilan keputusan menurut saya itu harus tidak boleh mengambil keputusan spontan, kecuali dilema kasusnya itu memang membutuhkan waktu yang cepat dan tepat. Yang berikutnya Bapak, nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Widi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika itu, Pak? Ya, hal-hal yang mungkin bisa membantu atau bisa mempermudah, bisa menjernihkan, bisa menetralkan, bisa memvalidkan nanti keputusan saya, itu bisa jadi personal, ya. Personal artinya kita perlu orang-orang yang kita anggap bisa membantu untuk penyelesaian dilema kasus. Jadi seperti guru-guru senior atau tokoh-tokoh di sekolah tersebut,
atau tokoh masyarakat atau komite atau bahkan kepala TU, ya, atau bisa jadi ketua OSIS pun itu bisa jadi bahan seorang personal yang bisa kita mintai atau kita masukkan dalam tim dalam penyelesaian dilema kasus. Yang terakhir Bapak, Oke. ke-8, dari semua hal yang telah Pak Widi sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik Bapak? Ini saya juga mengambil pembelajaran dari pengalaman Bapak tentunya dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika kesehatan. Ya, baik. Dari sekian banyaknya dilema-dilema kasus, dari sekian banyaknya studi kasus, dari banyaknya permasalahan, ya, yang sering kita hadapi, kita selesaikan, kita putuskan, pengalaman-pengalaman yang sekiranya didapat itu antara lain, satu, kita semakin bisa berpikir secara dasar. Kemudian kita juga bisa berpikir secara dewasa. Kita juga bisa berpikir secara adil, ya. Dan kita bisa membiasakan diri untuk tidak memihak salah satu, tidak memihak Netral ya Pak ya? ya, atau netral. Kita kemudian yang terakhir saya kira kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang pada dasar akhirnya yang manfaat dan bersahabat, dan ada manfaatnya dan tetap bersahabat. Oke, Pak Widi, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham nih Pak, bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan paling baik, dan tentunya seperti yang Pak Widi sampaikan tadi, yang bermanfaat dan bersahabat. Itu pedoman yang akan saya pegang nanti ya Pak. Ibarat kalau Bapak, mudah-mudahan Pak Widi dan keluarga sehat. Oke, dan panjang umur ya Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pak Widi. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Itu nuhun nih Pak. Telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara dengan Bapak dalam rangka memenuhi tugas kami sebagai calon guru penggerak terkait dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SD Negeri Sambisari 1, terutama dalam pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin. Mohon izin nih Bapak, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak saya. Kita mulai Pak. Yang pertama, selama Pak Sarik menjadi kepala sekolah di SD Negeri Sambisari 1 ini, tentunya pernah mengalami 2 kasus Pak, baik dilema etika maupun rujukan moral. Nah, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral menurut Bapak? Ya, terima kasih Bu Rik atas pertanyaannya. Kami sedikit memberikan penjelasan tentang yang pertama itu adalah kasus dilema etika. Ya. Kasus dilema etika. Apa etika itu pada prinsipnya adalah 2 kasus, ya, yang kedua-duanya itu merupakan benar.
kasus ini dua kasus, yang satu benar, yang lain juga benar. Kemudian yang kedua itu tentang rujukan moral. Rujukan moral ini merupakan kasus di mana kasus tersebut adalah satu benar dan yang satu salah. Kurang lebihnya demikian. Oke, lanjut nih Pak, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Pak Sarip menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Selama ini kami itu mengambil kasus yang pertama itu yang jelas itu dengan cara musyawarah. Ya, bermusyawarah terlebih dahulu untuk menemukan suatu, berarti mengutamakan kesepakatan, bahkan kalau tidak memungkinkan ya berarti kami harus bertanya atau mencari tahu kepada orang-orang yang lebih kompeten dalam hal ini dalam kasus tersebut ya, sebagai bahan pertimbangan saya sebelum mengambil keputusan, dengan harapan itu keputusan tersebut itu sesuai dengan regulasi yang berlaku ya. Kemudian juga di samping itu juga memenuhi asas manfaat. Jadi artinya pengambilan keputusan tersebut juga tidak melanggar hukum, regulasi yang berlaku dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap memperhatikan regulasi dan asas manfaat. Iya betul. Yang nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Sarip lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Secara khusus memang tidak ada prosedur karena memang kasus ini adalah sifatnya kan temporer, tidak selalu ada. Namun demikian kami tetap menggunakan yang pertama itu adalah skala prioritas. Nah, skala prioritas dalam memasakkan tersebut. Kemudian seperti apa yang tadi katakan, jika dipandang perlu juga kami ya mencari tahu kepada orang-orang yang kompeten juga untuk sebagai bahan pertimbangan dan masukan ya, sehingga dalam mengambil keputusan itu tadi sesuai dengan pertanyaan yang nomor 2 itu tadi ya, satu tidak melanggar regulasi, kemudian ada manfaat, kemudian juga ada skala prioritas itu yang tadi, kemudian jelas semuanya itu berarti harus dibicarakan lewat musyawarah ya. Tetap banyak langkah ya Pak ya prosedurnya. Namun demikian secara khusus tidak ada ya. Karena melihat apakah kasus itu ada atau tidak. Iya betul. Yang berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sarip anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Terima kasih. Menurut saya yang paling efektif itu tadi ya, memusyawarahkan atau dengan kita memusyawarahkan kasus tersebut ya secara baik-baik ya, kemudian mencari jalan yang terbaik yang sekiranya tidak merugikan salah satu pihak. Itu kemudian juga di samping itu kami tetap melibatkan orang lain bila perlu sesuai dengan kasusnya. Kalau memang kasus itu terkait dengan guru, maka kami akan melibatkan guru yang lain. Kalau kasusnya terkait dengan murid, ya kami otomatis akan melibatkan orang tua dan komite sekolah. Melihat kasus ya. Membutuhkan pendampingan orang tua atau mungkin komite ya Pak? Iya betul. Oke, pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak Sarip dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Terima kasih. Tantangan itu yang jelas itu usaha kami untuk bisa memberikan kepuasan ya, jadi di dalam sebuah kasus sulit ya teman-teman untuk dua-duanya itu bisa merasakan kepuasan dan diberikan alternatif itu. Jadi itu harapan itu kasus itu dapat memuaskan semua pihak itu seperti itu. Jadi tidak ada keberpihakan. Tidak ya, oleh sebab itu ya tadi terbaiknya itu musyawarah mufakat itu seperti itu. Oke, yang keenam,
Apakah Pak Sarip memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung penyelesaiannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Sarip jalankan? Secara khusus jadwal itu tidak ada karena memang kasus itu juga jalan timbul. Namun demikian, kalau memang dirasa perlu harus mengambil langkah yang segera, ya kami selesaikan dengan segera. Namun kalau kasus itu memang membutuhkan waktu tempo yang agak panjang, otomatis kita juga akan nanti melibatkan teman yang lain untuk bermusyawarah. Ya, harapan kami yaitu tadi kasus tersebut bisa terselesaikan dengan baik, jadi bisa secara langsung kalau memang itu membutuhkan penanganan segera. Namun demikian kalau butuh waktu, ya berarti kami membutuhkan pertimbangan minta masukan kepada dari orang lain, dengan harapan juga kami berpikir secara jernih di dalam mengambil keputusan. Tetap melihat kasus. Iya, melihat kasus ya. Urgen apa tidak? Kalau membutuhkan waktu dan tahapan-tahapan bisa diselesaikan secara prosedural tadi. Iya, iya. Yang berikutnya Bapak yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Sarip dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah kami dalam mengambil keputusan adalah teman guru, karena dengan asas musyawarah bertukar pikir dengan guru, otomatis permasalahan itu akan menjadi mudah, karena kami tidak mungkin mampu menghasilkan suatu pemikiran secara sendirian untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi hasil yang maksimal itu otomatis kami juga membutuhkan teman-teman yang lain untuk mendukung dan untuk membuat suatu keputusan. Tetap berkoordinasi. Iya, betul. Guru yang senior. Iya. Yang terakhir Bapak, yang ke-8, dari semua hal yang telah Pak Sarip sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Ada 2 pengalaman yang kami ambil dari sekian kasus yang ada. Yang pertama, memberikan penguatan pada kami bahwa untuk mengambil keputusan itu hendaknya tidak lepas dari musyawarah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, semakin banyak kasus itu otomatis akan memberikan suatu pengalaman tersendiri untuk menghadapi kasus-kasus itu. Kedua hal itu, jadi kami tidak meninggalkan musyawarah di dalam penyelesaian kasus, kemudian banyak kasus akan memberikan gambaran atau masukan pengalaman bagi saya untuk mengambil keputusan di kemudian hari. Pengalaman guru yang terbaik. Iya, itu ya. 2 hal itu yang menurut saya itu. Segala sesuatu dimusyawarahkan gitu, dapat menghasilkan Suatu keputusan terbaik yang mungkin apa namanya Pak, yang ramah ya, yang bersahabat dan tidak memihak Pak. Oke, Pak Sarip, terima kasih atas waktunya. Saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil dan menyerap pengalaman yang Pak Sarip laksanakan selama ini untuk pengambilan keputusan yang tepat, yang paling baik dan tidak memihak Pak, selama menjadi kepala sekolah. Baik Bapak, semoga Pak Sarip dan keluarga sehat selalu.